Bagaimana pengasuhan memengaruhi pembentukan karakter, khususnya pada remaja? Pengasuhan memiliki peran penting dalam membentuk karakter pada remaja, meskipun dampaknya kurang krusial dibandingkan dengan faktor-faktor lain seperti sekolah dan komunitas. Pengasuhan memengaruhi perkembangan psikososial dan perilaku remaja. Pengasuhan positif yang kooperatif, toleran, dan penuh kasih dapat dijadikan contoh oleh anak-anak dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pemodelan ini dapat membentuk dasar yang kuat bagi remaja laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan hubungan mereka saat memasuki dewasa. Namun, penelitian juga menemukan bahwa pengasuhan hanya berkontribusi sebesar 9% pada pembentukan karakter, menunjukkan bahwa terdapat korelasi signifikan antara gaya pengasuhan dan pembentukan karakter pada remaja, tetapi bukan satu-satunya faktor. Apa saja potensi hasil negatif dari memilih teman sebaya yang salah selama masa remaja? Memilih teman sebaya yang salah selama masa remaja bisa berdampak buruk pada berbagai aspek. Remaja yang bergaul dengan teman-teman yang memiliki kebiasaan buruk dapat mengadopsi nilai-nilai yang menyimpang dari norma-norma sosial. Hal ini bisa mengakibatkan hilangnya motivasi untuk belajar, kecanduan narkoba, keterlibatan dalam kejahatan, dan isolasi sosial. Jika salah satu anggota grup terlibat dalam aktivitas seperti minum alkohol, mengonsumsi narkoba ilegal, atau merokok, remaja lain dalam grup tersebut mungkin akan mengikuti tanpa mempertimbangkan perasaan mereka atau konsekuensi potensialnya. Hal ini bisa mengakibatkan pencapaian akademik yang rendah, penurunan harga diri dan konsep diri, serta kematangan yang buruk. Penting untuk menjelaskan kepada remaja betapa pentingnya memilih teman sebaya dengan bijak. Teman sebaya yang baik dapat memengaruhi mereka positif, sementara teman yang salah bisa membawa dampak negatif yang serius. Dalam studi perilaku genetik, seringkali diasumsikan secara tidak langsung bahwa usia tidak begitu memengaruhi pewarisan sifat kepribadian. Namun, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pengaruh genotip dapat berbeda sepanjang perkembangan seseorang. Studi perilaku genetik telah menunjukkan bahwa faktor genetik memainkan peran penting dalam kestabilan beberapa sifat kepribadian tertentu pada berbagai kelompok usia. Studi-studi ini juga menyarankan bahwa faktor lingkungan yang paling berpengaruh dalam memengaruhi sifat-sifat kepribadian adalah yang tidak dibagikan oleh anggota keluarga. Pada bayi dan anak-anak, pengaruh genetik pada sifat-sifat kepribadian dapat teramati, tetapi sifat-sifat khusus yang dipengaruhi oleh genetika bisa berubah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Misalnya, sifat seperti ekstrovert mungkin dipengaruhi oleh faktor genetik yang berbeda pada masa bayi dibandingkan masa remaja. Pada remaja, faktor-faktor genetik tetap memainkan peran penting dalam sifat-sifat kepribadian. Namun, pengaruh faktor-faktor ini bisa dimoderasi oleh faktor-faktor lingkungan, seperti pengaruh teman sebaya atau peristiwa kehidupan. Penelitian yang memperhatikan genetika dan perilaku telah menunjukkan bahwa baik faktor genetik maupun lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk sifat bawaan dan kepribadian pada bayi dan anak-anak. Faktor genetik berkontribusi pada kestabilan dimensi kepribadian tertentu. Namun, sifat-sifat spesifik yang dipengaruhi oleh genetika dapat berubah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Penting untuk diingat bahwa perbedaan genetik bisa mengekspresikan diri secara bergantung usia, yang menunjukkan bahwa ada perubahan seiring berjalannya waktu dalam kombinasi gen yang sedang diekspresikan. Ini berarti bahwa pengaruh faktor genetik pada sifat-sifat kepribadian dapat berbeda pada tahap perkembangan yang berbeda. Lingkungan sosial dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Ini tidak hanya mengubah cara kita melihat diri sendiri, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan dunia di sekitar kita. Dalam masyarakat yang sangat berbasis pada kelompok, seperti komunitas-komunitas suku, nilai-nilai moral cenderung lebih dominan daripada ekspresi individualitas. Ini berarti bahwa individu-individu dalam kelompok ini mungkin mengekspresikan diri mereka dalam konteks nilai-nilai bersama yang dipegang oleh kelompok tersebut.
Tapi, di sisi lain, dalam masyarakat dengan struktur sosial yang lebih terfragmentasi, perbedaan antara individu dan kelompok lebih terlihat. Ini bisa membuat individu lebih condong untuk mengekspresikan diri mereka secara unik. Perubahan dalam struktur sosial dan budaya, seperti peralihan dari masyarakat berbasis kelompok ke masyarakat pertanian atau bahkan modern, memengaruhi cara kita melihat diri kita dan orang lain. Ini bisa merubah dinamika pengasuhan dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam proses itu. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang sangat kompetitif dan fokus pada pencapaian individu, pendekatan dalam pengasuhan akan lebih mendukung nilai-nilai ini. Penting untuk memahami bahwa lingkungan sosial dan budaya tidak hanya membentuk kita, tetapi juga bagaimana kita memahami diri kita. Dalam masyarakat yang mendorong individualitas dan perbedaan, kita mungkin lebih cenderung untuk melihat diri kita sebagai entitas yang unik. Sebaliknya, dalam masyarakat yang sangat kolektivis, kita mungkin lebih melihat diri kita sebagai bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar. Intinya adalah bahwa lingkungan sosial dan budaya memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk siapa kita dan bagaimana kita melihat diri kita. Memahami dampak ini dapat membantu kita menjadi lebih bijak dalam cara kita memahami dan mewakili diri kita, dan juga membantu kita memahami orang lain dengan lebih baik. Media dan teknologi memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk siapa kita dan bagaimana kita melihat dunia. Mari kita bahas lebih detail. Pertama, media seperti televisi dan internet telah menciptakan atmosfer yang mendorong kita untuk mencari peristiwa dramatis seperti yang sering kita saksikan di layar. Kita terkadang ingin menjalani pengalaman yang sama dengan yang kita lihat di media. Ini bisa memengaruhi bagaimana kita berperilaku dan berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Kedua, media juga bisa memengaruhi cara kita melihat realitas. Kadang-kadang, apa yang kita lihat di media bisa membuat kita merasa seperti itu adalah realitas sejati. Ini bisa memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Televisi, khususnya, memiliki pengaruh besar. Anak-anak sering menghabiskan banyak waktu menonton televisi, bahkan lebih banyak daripada berinteraksi dengan orang tua mereka. Semua jenis media, seperti televisi, film, dan komputer, memberikan kontribusi besar dalam cara kita memahami dunia dan apa yang kita anggap sebagai kenyataan. Gambar-gambar yang kita lihat dalam media seringkali memiliki pengaruh kuat, mungkin karena mudah diakses dan mudah diingat. Media juga dapat membentuk nilai-nilai kita. Mereka dapat mempengaruhi apa yang kita anggap penting dan bagaimana kita berperilaku. Terkadang, teknologi bahkan menciptakan realitas baru yang kita alami melalui media. Ini bisa membuat kita merasa seperti kita benar-benar berinteraksi dengan dunia atau melakukan sesuatu melalui televisi atau komputer. Secara keseluruhan, media dan teknologi sangat berpengaruh dalam cara kita memahami dunia dan siapa kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu berpikir kritis tentang informasi yang kita terima dari media dan bagaimana itu bisa memengaruhi diri kita. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa lebih bijak dalam cara kita berinteraksi dengan dunia dan membentuk kepribadian dan identitas kita.